Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Rohman Haji. Nama lengkapnya adalah Dr. Rohman Haji Widayat, spesialis anak konsultan, terutama di bidang nefrologi. Seperti kita ketahui, penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi itu biasanya dijumpai pada orang dewasa. Namun, ternyata tekanan darah tinggi atau hipertensi itu tidak hanya pada orang dewasa, apalagi pada lanjut usia, tapi juga pada anak-anak, bahkan pada bayi pun dimungkinkan ada tekanan darahnya yang tidak normal. Hipertensi pada anak itu bisa memburuk sampai terjadi krisis hipertensi. Faktor risiko hipertensi pada anak itu dikaitkan dengan geografi, jadi tempat tinggalnya, terus ke sosial budayanya, apalagi dietnya banyak makan garam, apa kegemukan atau obesitas, atau kebiasaan yang kurang baik, misalnya anak-anak sudah merokok, minum alkohol, itu menyebabkan hipertensi. Tekanan darah pada anak itu tergantung pada jenis kelaminnya, usianya. Jadi makin kecil usia, itu harga normal tekanan darahnya juga makin rendah. Dikatakan prehipertensi atau tekanan darah mulai meningkat 90–95 persentil. Dikatakan hipertensi atau tekanan darahnya tinggi itu apabila lebih dari 95 persentil. Sebenarnya mekanisme terjadinya hipertensi bisa karena volume darahnya berlebihan. Dari volume yang berlebihan di dalam tubuhnya itu menyebabkan denyut jantungnya kuat. Nah, itu juga menyebabkan tekanan darahnya tinggi. Juga kalau ada pembuluh darahnya yang menyempit karena kolesterol, ya, ada lemak yang menyempitkan pembuluh darah, itu tekanan darahnya akan meningkat. Organ-organ target yang harus diperhatikan adalah misalnya mata, bisa terjadi perdarahan pada mata, namanya perdarahan retina sampai dengan buta. Jantung juga akan menyebabkan kerja jantung menjadi meningkat, dan kalau melebihi batas dia akan terjadi gagal jantung. Otak dalam keadaan akut bisa terjadi udem atau pembengkakan di otak, itu bisa terjadi kejang-kejang, gangguan kesadaran. Pada ginjal itu bisa terjadi gangguan ginjal baik akut maupun kronik, dan itu akan menyebabkan tekanan darahnya meningkat. Pembuluh darah itu mula-mula terjadi vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah, tapi lama-lama juga terjadi penyempitan atau penebalan dinding. Karena pada bayi yang menonjol itu tiba-tiba jantungnya yang kena, sehingga dia sesak napas, kejang, dan akhirnya meninggal. Kalau pada anak besar, itu karena dia sudah bisa berkomunikasi, dia bisa mengeluh, sakit kepala, kurang bisa istirahat, jantung berdebar, dan sebagainya. Biasakan mewaspadai apakah tekanan darah anak ini normal atau tidak dengan prosedur yang benar. Kalau ada anak yang sakit lebih dari 3 tahun dengan tadi keluhannya apakah kurang bisa istirahat, apalagi disertai dengan gangguan kesadaran, kejang atau udem atau bengkak, agar segera dibawa ke rumah sakit untuk diperiksakan.